Nah, kita juga jadi penasaran ini Marcel ya, sebenarnya apa sih makna dari ritus pintu suci di tahun jubileum terhadap umat Katolik? Kita akan membahasnya dengan Romo Markus Solo Kewuta, staf dikasterium dialog antar umat beragama di Tahta Suci Vatikan. Selamat sore waktu Roma. Romo Markus, apa kabar? Halo Romo. Ya, selamat malam Mas Reza dan Mbak Marcel. Iya, Salam selamat dari menyambut Vatikan Natal ya Romo. di Jakarta. Selamat Baik. Natal juga bagi yang merayakannya. Ya. Selamat Natal Romo. Nah, Romo tentunya kita ini di studio dan juga masyarakat Kristiani juga penasaran ya Marcel ya. Ya. Sebenarnya apa sih tahun suci jubileum dan mengapa berlangsung selama 25 tahun sekali Romo? Ya, jadi kita di dalam Gereja Katolik memiliki tradisi yang indah ini dengan membuka pintu suci sebagai awal dari apa yang kita sebut sebagai tahun Yobel, ya. Jadi tahun Yobel ini sebenarnya sebuah tradisi yang sangat panjang yang dimulai di dalam tradisi agama Yahudi. Di dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 10 dikatakan bahwa orang-orang Israel harus menguduskan tahun yang ke-50 dan itu merupakan tahun pembebasan, tahun rahmat ya. Tahun pembebasan untuk orang-orang tawanan dan tahun untuk menghapus hutang-hutang. Dan kemudian kita ambil alih ke dalam gereja Katolik karena kita tahu Yesus Kristus berasal dari agama Yahudi. Banyak tradisi yang kita ambil dari agama Yahudi termasuk tradisi tahun suci atau tahun Yobel ini. Tetapi di dalam gereja Katolik itu tahun suci baru dimulai pada tahun 1300, dimulai dengan Paus Bonifacius ke-8. Itu hanya tahun Yobel saja. Dan berlangsung sampai tahun 1470, lalu di bawah Paus Paulus kedua direduksir waktu pembukaannya dari 50 tahun diturunkan ke 25 tahun karena dengan alasan yang sangat manusiawi bahwa kalau 50 tahun dibuka berarti tidak banyak orang yang mengalami tahun rahmat ini untuk bisa masuk melalui pintu suci atau mengalami tahun Yobel ini. Dan Paus Paulus kedua meredusir dari 50 ke 25. Dan tahun Yobel yang sangat-sangat meriah sekaligus dengan dibukanya pintu suci yang pertama kali itu baru terjadi pada tahun 1500 di bawah kepemimpinan Paus Alexander ke-6. Nah, ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat unik dan sangat istimewa di dalam gereja Katolik karena pertama-tama ada kaitan juga nuansa dan artinya seperti dalam perjanjian lama tahun pembebasan. Tetapi melalui Yesus Kristus di dalam perjanjian baru, gereja Katolik mengambilnya sebagai suatu upacara penghapusan dosa, tahun rahmat, di mana umat Katolik diberikan kesempatan untuk melalui pintu itu yang disebut sebagai Holy Door atau pintu suci untuk bisa masuk ke dalam sebuah era baru, sebuah waktu baru di mana dosa-dosa mereka telah diampuni dan Tuhan sendiri yang membebaskan mereka dari semua dosa dan biasanya diberikan tema khusus dan kebetulan tahun ini Paus Fransiskus memberikan tema harapan. Baik, berarti dengan kata lain tahun jubileum ini adalah tahun pengampunan dosa, tahun penuh rahmat begitu ya Romo Markus. Kalau nanti prosesinya seperti apa Romo jelang pintu akan dibuka dan kapan umat bisa datang ke sana? Jadi untuk informasi kita bersama, tahun suci ini disambut baik oleh gereja Katolik seluruh dunia, terutama kota Roma. Dan Italia, khususnya kota Roma, sangat berpartisipasi aktif dalam persiapan ini. Kita lihat juga tadi ada cuplikan gambar di mana orang bekerja menyiapkan semuanya itu. Itu area di depan Vatikan dan semuanya sudah dibuka, dibebaskan kemarin oleh Gubernur Kota Roma. Dan semuanya sudah bebas, semuanya sudah luas dan juga jalur jalan Via della Conciliazione yang menghubungkan kota Roma dengan Vatikan juga sudah dibebaskan dan hias
Vatikan sendiri, terutama Basilika Santo Petrus, tempat dirayakan peristiwa itu sudah disiapkan semuanya dengan baik. Katakanlah bahwa kami semua sudah siap untuk merayakan Natal dan pembukaan tahun suci pada hari ini dan pada malam ini. Tadi saya sendiri hadir di Vatikan dan saya melihat bahwa semuanya sudah disiap dengan baik. Malam ini Paus Fransiskus sendiri akan membuka pintu suci atau Holy Door itu sebagai ritus yang pertama-tama dilakukan. Lalu beliau sendiri akan masuk ke dalam pintu suci ini, walaupun beliau duduk di kursi roda, tetapi sudah disiapkan demikian sehingga beliau bisa masuk beberapa langkah sampai ke dalam Basilika Santo Petrus. Jadi bukanya itu dari luar. Beliau dengan dua tangan membuka atau menekan dengan kekuatan yang mencukupi untuk bisa membuka dua helai pintu perunggu yang berat itu agar bisa masuk. Tetapi malam ini hanya Paus sendiri yang bisa masuk. Umat akan menyusul mulai besok sampai tanggal 6 Januari tahun 2026. Oke. Tentunya ini akan menjadi momen yang luar biasa ya. Sepanjang Marcel. 1 tahun ke depan ya. Iya, Romo, untuk tema Natal kita tahun ini adalah pergi kembali ke Bethlehem begitu, Romo Markus. Nah, bagaimana kita sebagai umat Kristiani memaknai tema Natal kita kembali ke Bethlehem? Apa sebenarnya nilai-nilai yang bisa kita dapatkan dari tema tersebut, Romo? Ya, tema yang diambil oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia kali ini memang sangat bagus dan penuh dengan makna. Marilah kita segera kembali ke Bethlehem. Ya, kita tahu bahwa Bethlehem adalah tempat kelahiran Yesus Kristus. Jadi dengan kembali kepada tempat kelahiran Yesus Kristus itu sendiri, kita diajak untuk kembali ke akar kehidupan kita, akar kehidupan rohani kita, akar iman kita. Jadi semua orang diajak untuk kembali ke tempat di mana ia pertama-tama kali berjumpa dengan imannya itu sendiri. Biasanya pertemuan pertama dengan iman pembaptisan dan semuanya merupakan peristiwa yang sangat menentukan. Tetapi yang kedua adalah sebuah tema yang mengajak sebuah solidaritas global. Karena kita tahu bahwa Bethlehem itu letaknya di wilayah Palestina saat ini. Dan kita tahu juga bahwa Palestina terletak di wilayah yang juga penuh dengan konflik. Dan juga manusia, orang-orang umatnya di sana takut oleh karena perang. Dan ini merupakan sebuah ajakan untuk solidaritas secara spiritual. Berdoa untuk mereka yang tinggal di Bethlehem dan tinggal di Palestina pada umumnya. Sebuah harapan yang juga digaungkan oleh Paus Fransiskus agar perang yang mengganggu umat manusia, terutama umat di Palestina termasuk yang di Bethlehem, juga segera berakhir. Natal semoga merupakan sebuah awal baru, awal pembebasan yang dicanangkan juga di dalam tahun Yobel, tahun suci ini. Iya, dan juga termasuk menjaga nilai-nilai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari ya, Romo Markus. Ya. Saya ucapkan terima kasih Romo Markus Solo Kewuta atas waktunya pada malam hari ini dan juga selamat merayakan Natal. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Terima kasih Romo Markus. Terima kasih Romo Markus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.